Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang dikodrati. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Pada masa kemerdekaan, dibagi menjadi 3 masa, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Pada masa pra-kemerdekaan, pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19. Orang Indonesia pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikiran mengenai HAM adalah Raden Adjeng Kartini. Pemikiran itu diungkapkan dalam surat-surat yang ditulisnya 40 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Isi pokok hakikat hak asasi manusia. HAM tidak perlu diberikan, diberi, ataupun diwarisi. HAM adalah bagi diri manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Landasan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, alinea pertama dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, hukum internasional tentang HAM yang telah diratifikasi negara Republik Indonesia. Perkembangan hak asasi manusia dibagi menjadi 4 generasi. Generasi pertama berpendapat bahwa pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Generasi kedua, pada masa ini pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Generasi ketiga. Generasi ketiga ini lahir sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam satu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Generasi keempat mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus dalam pembangunan ekonomi dan menimbulkan seperti diabaikannya aspek kesejahteraan. Macam-macam hak asasi manusia dibagi menjadi 6. Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi ekonomi. Yang ketiga, hak asasi politik. Yang keempat, hak asasi hukum. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya. Dan yang keenam, hak asasi peradilan. Hukum dasar hak asasi manusia. Yang pertama, berdasarkan ketetapan MPR nomor XPII-MPR-1998. Yang kedua, berdasarkan UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Yang ketiga, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, dicantumkan HAM ini pada pasal 28A SD 28J. Jadi, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat pada kodrat kita sebagai manusia, yang mana apabila kita tidak memiliki hak tersebut, maka mustahil bagi kita hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh setiap manusia semata-mata karena ia manusia, bukan pemberian masyarakat atau pemberian negara. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan bagi siapapun. Maka dari itu sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi, saling berhubungan, dan juga saling bergantung. Saya Rina Kusumawardani. Apabila ada salah kata dalam berucap, apabila ada salah tingkah dalam beretika, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thanks for watching. Don't forget like, comment, and subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak asasi manusia. Terima kasih. Saya Rina Kusumawardani. Apabila ada salah kata dalam berucap, apabila ada salah tingkah. Saya Arinda Kusumawardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Kusumawardani.